Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang JavaScript ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya tipe data teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengetahui beberapa tipe data di JavaScript ya teman-teman ya. Tipe data. Jadi teman-teman, seperti pada bahasa pemrograman lainnya teman-teman ya. Setiap bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya tipe data atau memiliki jenis-jenis tipe data ya teman-teman ya. Tak terkecuali juga dengan bahasa pemrograman JavaScript ini teman-teman. Si JavaScript ini juga memiliki beberapa jenis tipe data. Yang jadi pertanyaannya sekarang teman-teman adalah apa sih itu tipe data teman-teman ya. Nah, apa sih yang dimaksud daripada tipe data? Jadi teman-teman, tipe data itu adalah suatu jenis data yang dapat disimpan ya teman-teman ya, dimanipulasi dan juga dapat digunakan untuk memberitahu komputer teman-teman bagaimana menafsirkan sebuah nilai atau datanya. Oleh karena itu, keberadaan sebuah variabel pada sebuah bahasa pemrograman itu tidak terlepas dari yang namanya tipe data ini nanti teman-teman. Karena si variabel itu pada dasarnya berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai atau data ya teman-teman ya. Sedangkan tipe data ini berfungsi untuk mengatur jenis nilai apa yang bisa dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan tipe-tipe data apa saja sih yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript ini teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, di JavaScript itu sendiri mempunyai banyak jenis tipe data ya teman-teman ya. Tapi umumnya tipe data tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian teman-teman, yaitu ada yang namanya tipe data primitif teman-teman dan juga tipe data non primitif teman-teman. Sekarang muncul pertanyaan baru lagi teman-teman. Apa sih maksud dari atau perbedaan daripada tipe data primitif dan non primitif itu teman-teman ya? Jadi teman-teman, si tipe data primitif ini teman-teman itu tipe data yang dapat menyimpan suatu nilai dalam atau pada satu waktu teman-teman. Tipe data primitif dianggap juga sama jika nilainya sama teman-teman ya. Nah, sekarang si tipe data non primitif ini apa sih? Jadi teman-teman, tipe data non primitif ini merupakan tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai pada satu waktu teman-teman. Nah, kita akan mengkelompokkan berdasarkan jenis tipe datanya teman-teman. Nanti di sini kita akan belajar tipe data primitif ya teman-teman ya. Tipe data primitif ya teman. Di antaranya itu ada yang namanya string. Nanti saya akan jelaskan teman-teman string itu apa, tipe data apa, dan bagaimana cara menggunakannya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya number, kemudian ada yang namanya boolean teman-teman. Sekarang kemudian tipe data non primitif ya teman-teman, ada yang namanya array teman-teman, dan juga apa ya, saya lupa teman-teman, sebentar biar saya ingat-ingat dulu ya. Oh ya, satu lagi ada yang namanya object. Oke teman-teman ya, langsung saja teman-teman ya, kita akan praktek langsung bagaimana sih penggunaan daripada masing-masing tipe data berikut ini teman-teman ya. Yang pertama kita mulai dulu adalah string ya teman-teman ya. Nomor satu adalah tipe data string ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita praktek saya mau jelasin dulu teman-teman ya. Jadi tipe data string ini bisa kita gunakan untuk mewakili data atau teks atau berupa karakter nantinya teman-teman ya. Nah, si string ini juga dapat dibuat menggunakan petik tunggal atau ganda ya teman-teman ya, dan diakhiri dengan petik yang sama, dan kita bisa memasukkan karakter di antara kedua petik tadi teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikkan teman-teman ya. Jadi begini penggunaannya teman-teman. Misal nih di sini kita punya variabel nama hewan, kemudian sama dengan, nah seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan petik satu teman-teman. Seperti ini, petik satu misalnya kucing teman-teman ya, kucing. Kemudian ini hewan satu lah misalnya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan nama hewan dua lagi dengan menggunakan kutip dua teman-teman, seperti ini, kelinci. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah jenis tipe data string teman-teman. Untuk penggunaan tipe data string ini harus dibungkus tanda kutip ya teman-teman ya. Nah itu menandakan tipe datanya adalah string teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kutip satu teman-teman ya, kutip satu. Oke, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kutip dua. Tapi syaratnya seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman mengawali kutipnya adalah kutip satu, maka penutupnya juga nanti harus diakhiri dengan kutip satu ya teman-teman ya. Tidak boleh dengan kutip dua seperti ini teman-teman.
Nah, tidak boleh, itu akan error nanti program kita teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti kutip pembukanya tadi teman-teman. Coba kita keluarkan hasilnya teman-teman ya. Kita konsol log aja ya. Di sini saya buat konsol log. Kita keluarkan nama hewan satunya teman-teman ya. Nama hewan 1 plus nama hewan 2. Kita gabung teman-teman. Jadi kita keluarkan dua-duanya, apakah memang si petik 1 atau petik 2 ini memang benar ya teman-teman. Jadi kita tahu program kita itu memang berjalan dengan baik atau ada error. Nama hewan 2. Oke, simpan. Begini teman-teman ya, simpan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kucing, kelinci teman-teman ya. Oke. Kita coba kasih spasi di sini biar ada spasi teman-teman. Oke. Oke, save. Nah, teman-teman bisa lihat muncul ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah penggunaan daripada tipe data string ini teman-teman ya. Nah, saya ulang lagi, jadi dia harus di-update di antara tanda kutip. Boleh itu tanda kutip 1 ataupun kutip 2 teman-teman. Tapi dengan catatan, kalau teman-teman mengawalinya dengan kutip 1 ya nanti diakhiri atau ditutup dengan tanda kutip 1 teman-teman. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan kutip 2 ya nanti di akhir atau penutupnya harus diakhiri dengan atau ditutup dengan tanda kutip 2 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk contoh penggunaan tipe data si string ini. Oke, ini bisa saya komentarkan aja teman-teman ya. Kita sudah selesai. Ini juga saya hapus isinya teman-teman. Sekarang kita akan berkenalan dengan tipe data number teman-teman ya. Sini saya buat 2 tipe data number. Jadi teman-teman, si tipe data number ini atau bisa kita bilang angka teman-teman, di JavaScript mewakili angka positif maupun angka negatif ya teman-teman. Entah itu angkanya berupa bulat ya teman-teman ya, maupun desimal. Bagaimana menggunakannya seperti ini teman-teman ya. Coba kita buat di sini misalnya angka 1 sama dengan 5. Oke teman-teman ya. Kemudian let angka 2 sama dengan 7. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, aturan dalam penulisan tipe data number ini teman-teman harus angka ya teman-teman ya. Ini namanya number ya, berarti angka atau nomor ya teman-teman ya. Kita langsung menuliskan angkanya saja teman-teman. Tidak perlu dibungkus dengan tanda kutip ya. Nah, itu aturan teman-teman. Langsung angka saja, tidak perlu dibungkus dengan tanda kutip. Karena kenapa? Kalau teman-teman membungkusnya dengan tanda kutip, si JavaScript akan menganggap tipe data tersebut adalah string teman-teman. Di sini kita bisa mengkonsolnya seperti ini. Angka 1 kita jumlahkan dengan angka 2 teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan operator matematika misalnya plus ya teman-teman. Angka 1 ditambah dengan angka 2. Berapa hasilnya adalah 12 ya. Betul teman-teman ya. 5 ditambah 7 ya sama dengan 12 teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan dibungkus dengan tanda kutip teman. Jadi kalau teman-teman membungkusnya dengan tanda kutip misalnya seperti ini, si JavaScript ini akan menganggap ini adalah tipe data string, bukan integer lagi teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan operator matematika ya tidak berfungsi, tidak terjadi penjumlahan teman-teman, melainkan akan digabung nanti stringnya. Seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Oke, kita save. Nah, jadi 5 kemudian 7. Itulah bedanya string dan si number itu teman-teman ya. Kita kembalikan lagi. Tentu pada tipe data number ini kita juga bisa memasukkan nilai berupa float ya teman-teman ya, atau yang ada komanya. Dan di JavaScript itu untuk menginput nilai yang ada komanya itu kita harus menulisnya seperti ini teman-teman. Itu harus diikuti dengan tanda titik bukan koma teman-teman ya. Misalnya 7,5 ya teman-teman ya. Harus diikuti dengan titik bukan koma. Oke, ingat teman-teman ya. Coba kita simpan, save ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan menjumlahkan nilainya teman-teman ya, yaitu 12,5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan daripada tipe data number ini teman-teman ya. Oke, untuk tipe data number sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah penggunaannya. Sekarang kita masuk ke dalam tipe data boolean. Oke, boolean sekarang nomor 3 teman-teman. 3 tipe data boolean. Jadi teman-teman, tipe data boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai teman-teman, yaitu ya atau tidak atau true or false ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman membutuhkan tipe data yang hanya bernilai benar atau salah, teman-teman bisa menggunakan tipe data berikut ini. Misalnya seperti ini nih teman-teman ya. Kita akan menguji apakah nilai ini nanti adalah true atau false ya teman-teman ya. Misalnya kita buat variabel angka 1 juga ya. Angka 1 sama dengan 5 juga teman-teman ya. Kemudian let angka 2 sama dengan 7. Oke, maaf.
harusnya angka bukan angkat ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita uji apakah nilai nanti ini akan true atau false teman-teman. Misalnya kita ngujinya seperti ini, apakah si angka 1 ini lebih besar daripada angka 2. Oke, nah teman-teman simpan, save, kita lihat apakah nilainya true atau false ya teman-teman ya. Nah false ya teman-teman ya, ya memang benar. Jadi si angka 5 itu sebenarnya tidak lebih besar daripada angka 7, melainkan 5 ini lebih kecil daripada angka 7 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau hasilnya true, ini harusnya bukan lebih besar tapi lebih kecil teman-teman, seperti ini ya. Oke, kemudian simpan, save, true ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah cara atau contoh kasus penggunaan tipe data boolean ini teman-teman ya. Oke, ya mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan lagi lah sesuai dengan studi kasus yang teman-teman alami atau hadapi ya teman-teman ya. Oke, untuk tipe data boolean sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, ini saya hapus juga biar tidak error teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke data non primitif teman-teman, array dan objek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang ke tipe data 4, array. Nah untuk tipe data array ini teman-teman, jenis tipe data objek yang dapat kita gunakan untuk menyimpan beberapa nilai teman-teman ya, tanpa properti ya. Nanti apa itu properti, nanti kita akan mengenalnya atau belajarnya di tipe data objek ini teman-teman ya. Oke, langsung saja saya akan praktekkan aja bagaimana sih penggunaan daripada tipe data array ini teman-teman ya. Misalnya nih kita punya variabel const nama hari ya teman-teman ya, kita pakai const saja. Oke, nama hari yang datanya adalah array teman-teman ya, array. Kita masukkan datanya berupa string aja, misalnya Senin, Selasa, oke. Kemudian Rabu. Oke, kita buat 3 aja dulu teman-teman ya. Nah, coba kita console log si variabel nama hari ini teman-teman ya, yang mana variabel ini memiliki data sebagai berikut atau data array teman-teman ya. Oke, kita kita kopikan dulu ini, kemudian kita letak di dalam console log, save teman-teman. Oke, nah tampil ya teman-teman ya, semuanya akan tampil isinya teman-teman ya. Ada Senin, Selasa, dan Rabu. Oke, ingat tipe datanya array teman-teman ya. Nah bagaimana cara kita menampilkan datanya satu persatu teman-teman. Misalnya kita mau mengambil hari Senin atau hari Selasa ataupun juga hanya hari Rabu saja teman-teman. Jadi untuk mengambil nilai tersebut kita harus memasukkan atau mengikut sertakan nomor indeksnya teman-teman ya. Jangan hanya si variabelnya saja, tapi harus dibarengi dengan nomor indeksnya. Jadi si array ini teman-teman, indeksnya itu dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini angka ini adalah indeksnya teman-teman, sedangkan ini adalah value-nya. Oke, jadi si Senin ini nomor indeksnya itu adalah 0, Selasa indeksnya 1, Rabu indeksnya 2. Oke, jadi array itu dimulai dari angka 0 teman-teman. Misalnya kita mau mengeluarin data Senin, jadi kita harus masukkan nomor indeksnya. Jadi kita bisa buat di sini buka tutup kurung kotak teman-teman, kemudian angka indeksnya atau nomor indeksnya, misalnya Senin 0 ya teman-teman ya. Kita save. Oke, nah teman-teman bisa lihat, jadi yang muncul itu hanya Senin aja teman-teman. Kalau mau Selasa ya nomor indeksnya 1 ya teman-teman ya. Save. Nah muncul ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah penggunaan daripada si tipe data array ini teman-teman. Oke, yang ini kita sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe data yang objek teman-teman, 5 ya, tipe data objek teman-teman. Oke, nah si tipe data objek ini teman-teman sebenarnya sih hampir sama ya, hampir mirip dengan tipe data array teman-teman.
Jadi saya jelasin dulu teman-teman ya. Tipe data objek ini merupakan tipe data yang kompleks ya teman-teman ya, yang memungkinkan kita menyimpan kumpulan nilai atau data dengan tipe data yang berbeda-beda teman-teman. Nah, jadi si objek ini nantinya itu memiliki yang namanya properti ya teman-teman ya, yang kita bisa definisikan sebagai pasangan nanti teman-teman. Jadi ada yang namanya key dan value. Penggunaannya atau pembuatan objek seperti ini teman-teman ya, biar nggak bingung kita langsung praktek saja teman-teman ya. Di sini kita buat juga misalnya cons data diri. Oke. Kemudian sama dengan buka kurung kurawal ya teman-teman ya. Kemudian nama propertinya misalnya nama depan ya teman-teman. Kemudian titik 2 baru nilainya apa, misalnya Juliem, nah Zaluku ya teman-teman ya. Kemudian misalnya saya buat di sini umur ya teman-teman ya, saya buat 26. Oke ya, memang saya umur 26 tahun ya teman-teman ya. Nah kemudian misalnya hobi, oke, bisa berupa array lagi teman-teman. Oke, misalnya di sini nonton, rebahan, rebahan dan juga main game teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Oke, kita save. Nah, oke, biarkan saja errornya teman-teman, tidak apa-apa. Itu karena properti ini tidak saya kasih koma teman-teman. Nah, oke. Jadi saya mau jelasin dulu teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk tipe data objek ini itu tipe data yang kompleks ya teman-teman ya. Dimana kita bisa menyimpan data di dalam objek tersebut dengan berbagai jenis tipe data teman-teman. Bisa dia string seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpan string teman-teman, kemudian bisa kita juga menyimpan integer. Nah di sini juga kita menggunakan tipe data array teman-teman ya. Nah jadi si objek ini memiliki yang namanya pasangan key dan value teman-teman ya. Nah ini adalah merupakan key-nya teman-teman ya, key atau propertinya nanti. Oke, sedangkan ini adalah value-nya atau nilai daripada si properti ini teman-teman. Dan antara properti dan value teman-teman itu harus dipisah dengan tanda petik, maksud saya titik 2 seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kan petik 2 seperti ini. Oke. Kemudian jika kita mau memasukkan nilainya lagi, maka antara properti itu harus dipisah dengan tanda koma teman-teman seperti ini. Oke. Teman-teman bisa lihat dipisah dengan koma. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih mengeluarkan datanya teman-teman ya. Nah misalnya kita mengeluarkan langsung objeknya teman-teman ya, data diri. Kita console log teman-teman, save. Nah teman-teman bisa lihat datanya sudah keluar ya, yang berupa objek teman-teman. Teman-teman bisa lihat, nah ini dia ya, ada hobi, ada nama depan, ada umur teman-teman. Oke. Nah bagaimana kita bagaimana kita mengeluarkan datanya secara spesifik teman-teman ya. Misal nih kita mau mengambil properti nama depannya, ya udah kita tidak seperti menggunakan array tadi teman-teman. Kita tidak perlu memasukkan nomor indeksnya, tapi kita memasukkan properti, maksud saya nama propertinya ya. Oke, setelah nama objeknya teman-teman ini ya, ini adalah objek ya, bisa kita katakan ini adalah objek. Oke. Kemudian titik baru diikuti dengan nama propertinya, misalkan nama depan. Oke. Save teman-teman. Save. Nah, teman-teman bisa lihat keluar ya. Jadi namanya keluar. Oke. Kalau kita mau ngambil umur, ya udah teman-teman tinggal masukin nama propertinya saja. Umur. Save. Akan tampil 26 ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau hobi bagaimana teman-teman? Kan ini tipe datanya array teman-teman ya. Kita coba aja teman-teman. Sekarang kita keluarkan hobi ya. Hobi. Oke. Save.
kembali ke browser ya teman-teman ya. Nah, keluar ya. Nah, ini dia. Tapi tipe datanya array. Jadi kalau teman-teman mau ngambil secara spesifik lagi ya teman-teman gabungin lagi atau sambungin lagi, masukkan nomor indeks daripada data yang ingin ditampilkan itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat nonton ini adalah nomor indeksnya kosong ya teman-teman ya, 0 ya. Rebahan nomor indeksnya 1, main game nomor indeksnya 2 teman-teman. Jadi teman-teman pilih saja mau mengeluarkan data yang mana. Misalnya rebahan ya, jadi teman-teman bisa masukin nomor indeksnya. Untuk memasuki nomor indeks harus di dalam kurung kotak ya teman-teman ya, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita masukkan di dalamnya nomor indeksnya 1 ya teman-teman ya, karena kita mau mengeluarin data si rebahan ini. Oke, save. Oke teman-teman, tampil ya rebahan teman-teman seperti atau sesuai yang kita harapkan. Oke, nah jadi seperti itulah penggunaan daripada si tipe data objek ini teman-teman ya. Oke, sekarang sudah selesai, semua kita sudah selesai teman-teman. Oke, jadi seperti itulah penggunaan daripada masing-masing tipe data ya teman-teman ya. Kita sudah tahu tipe data primitif dan non primitif teman-teman ya, serta juga cara penggunaan atau pemakaian daripada masing-masing tipe data berikut yang saya tulis ini teman-teman ya. Oke, mungkin sebenarnya sih masih banyak lagi sih teman-teman ya tipe data yang ada di JavaScript ini, seperti ada yang namanya null, undefined. Mungkin itu akan kita pelajari nanti di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, jadi tetap stay terus di kelasku, kita akan belajar bareng ya teman-teman ya tentang si JavaScript ini. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.